partikelnya. Partikel ini kalau kita lihat seolah-olah seperti berlian. Ya, betul Bu Maya, miracle of water. Miracle of Betul. water. Betul, ya. Saya mengatakan miracle of water itu nanti hasilnya. Eksperimennya disebut eksperimen crystal water. Nah, jadi saya jelaskan secara singkat begini, teman-teman. Masaru Emoto ngambil sebuah air di sebuah sumber, kemudian dia tempatkan di dua wadah gitu ya, dua tempat. Terus air dalam satu sumber itu diberikan kata-kata positif dan kata-kata negatif. Ya, kata-kata positif itu dipuja-puja. Kata-kata yang negatif itu dimaki-maki lah gitu. Kalau Anda lihat videonya nanti bisa di Google karena cukup panjang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian, ya, yang diberikan kalimat negatif itu partikelnya pecah. Seperti ini. Sedangkan yang diberikan kata-kata positif, partikelnya akan berubah, lebih bright, lebih bersinar. Nah, Anda tinggal mau pilih, Anda mau berkata-kata positif atau negatif. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya water experiment dengan diri Anda, dengan tubuh manusia? Bukankah Anda ketahui bahwa 70-80% dalam tubuh manusia itu isinya air? Otak itu isinya 90% air. Bagi siapapun yang melantunkan hal-hal yang positif, berzikir misalnya, selalu mengagungkan nama Allah misalnya, wajahnya masih cerah Bapak Ibu. Betul kan? Berbeda dengan orang-orang yang sering isinya cuman kebun binatang mulutnya. Ya, cantik sih cantik, tapi orangnya nggak bright. Nah, tapi saya kalau ngomong-ngomong begini nih sering bercandain nih sama teman saya yang ada di Surabaya itu, Mas nanti produk saya nggak laku loh gara-gara begini gitu loh. Enggak, saya nggak begitu gitu loh. Kan saya juga nggak enak loh ngomong kekuatan dari water experiment. Nah, gini teman-teman, kalau di Muslim, kenapa Zam-Zam itu selalu banyak orang yang kalau orang menunaikan ibadah umroh atau haji pasti berlomba-lomba untuk minum atau bawa pulang. Dan bahkan heksagonnya bukan hanya seperti ini, mungkin luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ribuan bahkan miliaran orang selalu berdoa di depannya air Zam-Zam itu dengan sesuatu yang positif. Artinya Anda bisa nggak menciptakan air Zam-Zam di diri Anda? Bisa banget. Bisa banget. Yang paling gampang ya adalah keluarkan sesuatu yang positif kepada diri Anda, kepada orang lain. Anda berzikir, itu lebih bagus daripada gibah, gitu ya. Nah, saya Pak awalnya melihat ini, masa iya sih air seperti ini, tapi kan keterbatasan oleh air. Akhirnya teman-teman saya bereksperimen dengan nasi. Saya lihat di Google, oh nasi kayaknya bisa nih dieksperimen. Saya bikin dalam waktu 2 minggu. Ini yang saya bikin hari ini belum jadi, ini makanya saya nggak bisa tampilin. Jadi nasi saya taruh aja di Tupperware 2, terus saya tempelin sesuatu yang positif sama negatif, kalimat positif sama negatif, semuanya taruh di situ. Hari ketiga itu mulai ada jamur gitu teman-teman. Semuanya berjamur. Tapi yang miss adalah yang negatif itu berjamurnya di wadah yang Tupperware negatif, menjamurnya itu mendekati di tulisannya itu loh. Jadi tulisannya saya taruh di samping Tupperware, dia jamurnya kok nempel di situ, sementara sini enggak itu. Sementara yang positif itu menjamurnya enggak hitam, ya menjamur. Begitu saya baunya kok berbeda. 7 hari sangat luar biasa teman-teman. Dan emis di hari ke-15 itu, yang negatif itu baunya udah luar biasa. Positif, dia berjamur, berair, tapi nggak bau. Itu persoalannya di sana. Oh, saya confirm. Ternyata kata-kata itu sangat luar biasa. Jadi saya ulang, bagaimana kondisi saat ini, musibah saat ini, kalau Anda menggunakan istilah musibah atau menggunakan ujian, bagaimana menyikapi Anda secara pikiran Anda secara positif, dan ketika menyikapi secara positif, pasti kalimat Anda positif. Saya yakin itu. Nggak mungkin kalau sini positif, sini keluarnya negatif. Itu nggak mungkin. Tapi kalau sini negatif, di sini keluar positif, bisa jadi itu. Karena ini kamuflase. Ya, berpikir positif, kekuatannya harus diimbangi dengan berkata-kata positif. Ini simpel teman-teman, tapi nggak simpel dilakukan. Oke,
Kalau ada yang ingin komentar, ingin sharing, silakan ya, kapanpun. Nah, ada? Belum ada nih, Pak. Belum ada. Jadi, yang pertama adalah bagaimana berpikir positif tadi, kemudian berkata-kata positif, dan yang ketiga adalah perilakunya yang positif. Waktu saya masih ada ya Mbak Febi ya? Sampai jam Masih, berapa? Pak. Masih ya? Nah, Sampai jam 4 sore. Oh, panjang juga. Berperilaku yang positif. Konteksnya begini teman-teman. Saya mengadakan sebuah eksperimen terhadap diri saya dengan teman-teman yang lain. Ketika saya bisa mengkondisikan pikiran saya sesuatu hal yang menjadi hal yang positif, secara tidak sengaja kalimat yang keluar atau melantun dari mulut saya terkontrol positif. Karena konflik di dalam diri bahwa masa saya mikir positif sini keluarnya negatif. Nah, dua hal ini impact-nya ke perilakunya. Perilakunya jadi positif. Kalau teman-teman menyikapi hal ini adalah positif, menyambutnya dengan kata-kata positif, perilaku Anda bisa positif. Contohnya apa? Anda tetap berolahraga, Anda tetap berkarya, bahkan Anda lebih produktif kada saat di rumah. Ini contoh ya, bukan curhat ya, bukan contoh aja kepada diri saya nggak tahu kepada Anda. Beberapa teman-teman saya lihat sini ada Bu Riana, ada ya, kemudian ada beberapa teman saya nggak tahu yang lainnya. Saya jarang di Jakarta, teman-teman. Lebih banyak di luar Jakarta. Sabang sampai Merauke, 34 provinsi. Jadi seringkali cuman tuker koper gitu. Tepat waktu saya pulang dari Bandung, habis ngisi acara di Sesko AU, tanggal 12 Maret, 13 Maret, tiba-tiba harus ada di rumah. Ya. Stres awalnya. Stresnya dalam konteks begini, mau ngapain ya, semua proyek kan ada di luar kota. Sekarang harus di rumah. Saya harus switch ini mentalitas saya. Switch untuk mindset saya. Apa yang harus saya kerjakan. Di rumah itu saya punya kolam 3 ikan. Selama 2 minggu saya bersihin, Bu. Ini pokoknya saya cat lah, saya semen lah, apa semuanya saya lakukan. Saya miss, selama ini saya tidak pernah melakukan hal-hal yang simpel di rumah. Tapi ketika saya melakukan, asik juga ya. Jadi ada hal yang positif yang bisa kita lakukan dan saya merasa, ternyata saya punya potensi jadi tukang juga ya. Istri saya ngomong lumayan ya, nggak bayar tukang gitu ya, tukangnya eksekutif gitu ya. Ya lumayan lah gitu ya. Bayarannya mahal banget. Sama istri saya dibayar gratis gitu. Tapi satu hal yang positif adalah, ternyata saya punya kemampuan. Saya punya potensi yang selama ini saya ragukan. Nah, itu contoh gampangnya begitu teman-teman. Ambil sesuatu yang positif ada di rumah. Ya, saya nggak mau mengatakan bahwa ada sebuah nanti saya dikira untuk membuat Anda khawatir ya. Tapi gini, ini sebuah konsekuensi teman-teman. Ketika WFA itu produktif, maka ada sebuah pemikiran berarti kerja di kantor nggak perlu lagi dong. Berarti beberapa profesi bisa didirect dari rumah dong. Kan gitu. Saya juga ngomong sama teman-teman saya, kayaknya training saya nggak perlu ke Medan lagi, meskipun ada teman saya dari Medan itu, ada Bang Ilham itu. Kayaknya saya nggak perlu ke Medan lagi, orang saya bisa direct dari rumah. Ya kan, saya pakai batik di atas, pakai celana pendek di bawah. Nggak pakai sepatu, saya nggak perlu boarding. Betul kan? Saya nggak perlu keluar taksi ke bandara. Saya dari sini aja. Ternyata bisa kok training seperti ini. Nggak harus jalan-jalan pergi jauh-jauh. Nah, ya itu konsekuensi teman-teman ya. Saya tidak mengatakan itu risiko. Nah, itu kenapa teman-teman, yuk kita lakukan sesuatu yang positif. Kadang-kadang hanya berencana gitu. Kita lakukan sesuatu yang positif deh. Contoh lakukan positif apa teman-teman? Pastikan saya menghimbau kepada Anda 50 orang yang ada di sini. Siarkan yang positif di media sosial Anda.
Saya himbauan itu. Hindari nyinyir, hindari mengkritik. Senang nggak senang, tahan dulu Anda untuk mengkritik. Memang nggak bisa memaksa Anda untuk menyukai sesuatu gitu loh. Tapi saran saya, kerugian tetap ada di Anda. Ketika Anda tindakan Anda positif, orang akan merespon dengan positif. Ini bukan pencitraan ya teman-teman ya. Pencitraan itu adalah citranya masih belum baik, makanya pencitraan. Ya. Jadi pencitraan itu adalah citranya belum baik. Kalau citraannya udah baik, udah nggak ada masalah. Ya. Jadi perjalanan 1000 mil dimulai dalam satu langkah. Apa agenda Anda day to day-nya ini? WFH-nya mau ngapain? Kadangkala bangun, sahur, habis sholat subuh, tidur lagi, terus bangun, mau ngapain lagi ya? Tidur lagi, bangun, buka, terus begitu. Tiba-tiba sekarang sudah hari ke-13 saja. Tanpa Anda sadari kan, teman-teman. Berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu rasanya puasa lama. Kenapa lama? Karena ada sesuatu yang ditunggu. Apa itu? Mudik. Ada sesuatu yang ditunggu. Apa itu? Lebaran. Baju baru. Silaturahmi. Silaturahmi dalam konteks sebenarnya adalah kontes baju lebaran. Ya, itu kalau misalnya saya bisa lihat orang-orang yang bermasker itu tanpa masker, pasti dia ketawa semua itu. Karena kan nggak kelihatan orang itu ketawa nggak ketawa. Iya. Anda bermasker itu sebenarnya sisi positifnya apa? Anda nggak perlu pakai lipstick. Itu sisi positifnya kan. Ada penghematan di sana. Nah, kenapa berbeda dengan tahun lalu? Tahun ini nggak ada yang ditunggu, teman-teman. Tahun ini Anda lebaran tetap di rumah, mudik juga nggak bisa, beli baju baru juga buat siapa, buat apa, kan begitu. Dan saya menyikapinya bagus dong. Nggak ada pengeluaran untuk beli baju baru, nggak ada beli kue lebaran, nggak keluar untuk biaya untuk jalan-jalan. Enak kan di rumah. Dari sisi seorang kepala rumah tangga, penghematan yang sangat luar biasa bagi saya. Saya sih sujud syukur banget ini. Bagi ibu-ibu mungkin penderitaan. Bagi saya sih alhamdulillah banget itu. Ya makanya tindakan saya tetap aja positif gitu. Bangun tetap pagi, tetap bikin materi, tetap meeting dan seterusnya. Ya, seolah-olah ya masih tetap kerja aja gitu teman-teman. Yang persoalannya produktif apa enggak. Saya lanjut ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah ketika orang sudah berperilaku positif, maka impact-nya adalah ini, bergaul positif. Karena kehidupan Anda ditentukan dengan siapa Anda bergaul. Dalam konteks WFH saat ini, Anda bergaulnya itu di mana? Di media sosial dan WA group. Kalau saya bukan menyarankan untuk memutus hubungan silaturahmi ya teman-teman. Tapi pilih-pilih di mana kita akan bergaul gitu. Kalau WA group, misalnya WA group SMA, kuliah dan sebagainya. Kalau nggak memberikan energi positif ya, kalau saya mending nggak komentar aja, diem aja, nggak usah saya baca aja gitu loh. Saya ilustrasikan begini teman-teman. Ini ada tutup-tutup botol Coca-Cola itu ya, perusahaan saya terdahulu. Coca-Cola ini jadi nggak enak ya ngomong-ngomong puasa gini ya. Coca-Cola, tapi nggak apa-apa ya. Uji keimanan teman-teman. Coca-Cola ini kalau Anda beli di warung, paling 3.500 atau 5.000 gitu ya. Tapi Coca-Cola ini kalau Anda belinya di restoran, pasti berbeda. Bukan 5.000, mungkin bisa 20.000. Tapi ketika Coca-Cola ini disajikan di hotel berbintang 5, nah hitung sendiri deh harganya berapa. Belum PPN 10%, subcharge dan sebagainya. Bisa-bisa Anda minum Coca-Cola ini bisa kena 80.000. Persoalannya di mana teman-teman yang ingin saya sampaikan? Coca-Cola ini bergaulnya di mana nilainya akan naik gitu loh. Produknya sama, cuma Coca-Cola. Tapi di mana dia ditempatkan, di situ yang membuat arti yang berbeda. Sama dengan kondisi Anda saat ini. Kondisi saya, kondisi Anda. Di mana kita bergaul, disitulah akan kita dibentuk. Di mana kita banyak gibah, banyak gosip tiap hari, ya di situ kita akan dibentuk terus saja begitu.
Gitu ya teman-teman ya. Saya sebentar, saya izin baca apa ini chat ini. Dari Ibu Yesi. Bu Yesi, Pak, profesi saya adalah marketing properti. Sejak PSBB dirumahkan sudah hampir 3 minggu. Kita sama sekali tidak ada sisa jualan. Tamu yang datang pun tidak ada. Gimana tidak bisa mendapatkan uang selama ini berbulan-bulan. Semakin berat Bapak, apa yang bisa dilakukan karena tidak bisa. Oh, Masya Allah. Oke, gitu ya. Baik, Ibu Yesi, Bu. Sedih banget cerita Ibu ya. Saya sini dulu. Saya pengen. Oke, sebentar ya. Bentar dulu. Sedih banget, mudah-mudahan enggak. Saya juga ngomong gini Bu Yesi, Ibu kan properti, saya pengusaha Bu. Udah nggak gajian, bulan ini juga saya harus bayarin THR, puyeng Bu. Sama juga gitu kan. Saya mau curhat juga sama Ibu gitu loh. Tapi kehidupan ini kan persoalannya bukan melulu semua tentang uang Bu. Ada orang punya uang, tapi nggak bahagia. Contoh sekarang, Anda saat ini punya uang, tapi Anda nggak bisa kemana-mana Bu. Sebagian orang. Teman-teman yang punya duit saat ini nggak bisa kemana-mana. Orang mudik juga nggak bisa, keluar negeri juga nggak bisa, tapi Anda duitnya banyak tuh. Tapi Anda nggak bisa kemana-mana. Tapi juga ada orang yang nggak punya duit, tapi dia tetap happy. Ada juga. Saya ada pemulung yang setiap hari lewat, itu selalu ngomong selamat pagi Pak, dengan tersenyum. Kadang-kala saya merasa iri ya, dia pemulung kok bisa dengan hanya pemulung tapi tersenyum gitu loh. Dan selalu menyapa gitu loh. Coba pikirkan kembali. Itu kenapa? Kalau kita fokus dengan sesuatu yang negatif, itu yang akan Anda tarik Bu Yesi. Tapi Anda nggak melihat waktu jualan beberapa bulan yang lalu, begitu Anda jual satu properti aja, bonusnya ratusan juta, Anda nggak pernah ngomong. Betul kan? Begitu Anda jual satu properti yang harga miliaran, bonusnya udah kelihatan tuh berapa. Tapi sekarang nggak bisa jualan satu aja, seolah-olah runtuh dunia. Enggak lah, nggak begitu memikirnya. Ya, berpikirnya adalah sebenarnya, gini simpelnya Bu Yesi. Ketika Anda jualan banyak, siap-siap Anda jualan sedikit. Ketika Anda jualan sedikit, itu Anda siap-siap untuk jualan banyak. Gitu aja, Bu. Sekarang Anda diminta untuk istirahat dulu, untuk nggak jualan dulu. Tapi begitu ini selesai, Anda jualannya udah ditunggu sama customer. Mikirnya begitu, Bu Yesi. Saya pikir bukan hanya di properti. Yang lain juga begitu nih, teman-teman yang lain. Banyak berdampak. Itu jawaban saya sementara gitu ya. Kembali lagi betul, bersyukur Ibu. Banyak orang, Bu Yesi, banyak orang adalah resah dengan apa yang tidak dimiliki. Tapi dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Kalau saya sih, saya nggak punya duit, Bu. Saya ngomong sama istri saya, bulan ini lu bayar 50% ya. Terus istri saya ngomong, ya aku juga dipotong 50%. Kita ketawa berdua. Asik ya, sama-sama aku kasih 50%, kamu dipotong 50% ya. Terus istri saya ngomong begini, potong kok kamu ketawa. Daripada lu makan gaji buta, nggak kerja lu dibayar, nah, lebih baik lu dipotong. Enak kan? Oh iya juga ya, iya. Sekarang begini, aku nggak keluar kota, berarti nggak ada pengeluaran untuk keluar kota. Sama juga sebenarnya. Tenang-tenang juga, iya juga ya, iya. Kalau misalnya ini kondisi normal, saya keluar kota paling nggak dalam perjalanan 2-3 juta saya keluar. Tapi dengan saya nggak perjalanan keluar kota, saya nggak keluar 3 juta itu. Tapi juga nggak dapat juga, nggak ada masalah kan, nggak ada kurang, nggak ada nambah juga kan. Nah, persoalannya teman-teman, nggak banyak orang mengatakan bersyukur itu kayak gimana. Bu Yesi tadi chat sama saya, bersyukur ya Pak. Iya, tapi gimana sih bersyukur itu? Nah, saya menawarkan konsep yang berbeda, teman-teman. Bersyukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Enggak begitu. Bersyukur itu selain kita memikirkan nikmat ya Tuhan, tetap ya berpikir kita, oh iya ya, saya diberikan keberlimpahan umur, saya diberikan keberlimpahan ini dan sebagainya. Kita ngomong ke sini, alhamdulillah, puji Tuhan. Perilakunya gimana? Bersyukur itu perilakunya berbagi, Bapak Ibu. Sekali lagi, bersyukur perilakunya itu berbagi. Karena bersyukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih itu ada dua kata. Terima
kasih. Saya ulang. Berterima kasih itu bagaimana? Terima kasih. Banyak orang kalau terima kasih itu terima, simpen udah. Nggak dikasih lagi. Itu kenapa banyak hartanya nggak jadi berkah. Nah, konteksnya di agama Muslim gitu ya, yang saya lebih paham itu, ya bersedekah. Tapi banyak orang bersedekah hanya pada saat Ramadan. Ramadannya selesai, sedekahnya selesai. Saya berani bertaruh di situ. Nah, itu uji konsistensi Anda. Istiqomah apa enggak? Saya sarankan kepada sahabat saya ngomong begini, sedekah nggak usah banyak-banyak. Kecil, sedikit, tapi konsisten. Daripada gede, tapi berhenti. Makanya sekarang ini kalau Ramadan pasti banyak orang yang bersedekah Bapak Ibu. Saya jadi bercanda begini, oh berarti sedekahnya nggak ikhlas ya kadang-kadang. Hitung-hitungan ya, karena ada Ramadan dong. Nanti Ramadan selesai, apakah sedekahnya jalan lagi apa enggak? Ya itu bisa dijawab sendiri. Gitu. Nah aplikasi bersyukur itu, Bu Yesi. Nah konteksnya berbagi itu ada 4 tahapan. Saya share ya teman-teman. Berbagi yang pertama adalah berbagi sesuatu yang tanpa modal. Yaitu berbagi sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Apa itu? Senyum. Bikin orang seneng, itu udah berbagi. Itu bersyukur, itu udah. Yang kedua, berbagi apa yang Anda milikin. Apa itu? Nggak harus duit. Anda punya baju, ibu-ibu, baju-baju yang udah numpuk 6 bulan itu, sudah nggak dipakai, itu bagiin. Daripada jadi barang mubazir di situ, mumpung Ramadan juga kan. Nah, yang ketiga adalah tahapan berbagi itu adalah berbagi sesuatu yang Anda sayangin. Nah, ini bentuknya bisa apapun, bisa uang, bisa barang, bisa apapun deh yang Anda sayangin. Nah, terutama ketika Anda merasa, ih sayang ya, nah itu ujiannya di situ. Anda punya uang 1 juta, terus Anda ingin sedekah gitu. Sayang ya kalau saya sedekah duitnya tinggal 1 juta. Nah, itulah kondisi yang ketiga. Yang keempat adalah Anda berbagi nyawa Anda. Nah, tapi saya nggak menyarankan yang nomor 4. Ya. Dan saya tidak menyarankan juga, oh saya mau berbagi, katanya Mas Nyoman untuk berbagi. Saya mau berangkat saat ini ke Wisma Atlet untuk berjibaku. Yang nggak begitu juga, itu nantangin juga, keles gitu kan. Bukan itu maksudnya berbagi. Berbagi adalah dalam porsi, dalam konteks kita, dalam dalam kendali kita gitu teman-teman. Ya, banyaklah bersyukur. Bukankah Allah berfirman, bagi orang-orang yang banyak bersyukur akan dilipat gandakan semua nikmatnya. Saya bukan ustadz ya teman-teman, saya belajar aja apa yang saya terima. Baik, ada pertanyaan lagi. Pak, saya ada ini Pak, sebentar. Dari Teresia ya. Mas Febrianto Yahya, beliau raise hand sepertinya mau ngomong Oh iya sebentar. boleh, silakan. Silakan, saya nggak ngeliat. Mas Halo. Febrianto, silakan. Ini udah saya unmute tapi belum ada responnya nih Pak. Oke, sambil nunggu ya. Ini ada yang Ada dari Bu Teresia. Bu Teresia, yaitu terbaca. Saya Teresia, misal kita sudah terus berpikir positif dan tindakan saya juga terus melakukan positif, tapi hasilnya negatif atau enggak seperti yang diharapkan. Kira-kira apa yang mesti kita, gimana sikap kita? Sikapnya tetap berpikir positif, Bu. Bukankah apa yang kita lakukan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Karena ingat Bapak Ibu, teman-teman, kita dalam kendali siapa? Kendali alam semesta dan kendali Sang Pencipta gitu. Itu sih jawabannya begitu. Justru begini, saya mengatakan gini, apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan belum tentu mencapai apa yang kita inginkan, adalah ujian terhadap apa yang kita lakukan itu kita tawadu apa enggak gitu. Ya, sekali lagi saya ulang ya, pernyataan saya. Anda sudah berpikir positif, Anda sudah berkata-kata positif. Kok belum menghasilkan sesuatu yang Anda harapkan? Ya. Jawabannya ada 2. 1, berarti kadarnya masih perlu ditingkatkan. Kedua, itu ujian terhadap konsistensi Anda, tetap nggak Anda berpikir positif atau beralih berpikir negatif. Contoh begini, paling gampang. Mas, saya ini udah bekerja dengan rajin. Berangkat sampai di kantor jam 7.
pulang jam 7 juga. Gaji tetap segini-segini aja. Teman saya malas-malesan, pulang on time, gaji sama. Terus gimana Mas? Mending saya malas-malesan aja ya? Apa begitu nyikapinnya? Enggak juga. Atau dengan kalimat lain begini, Anda mengajak kebaikan, belum tentu disikapi dengan baik oleh orang lain. Tapi mentalitasnya, teruslah berbuat baik. Sekali lagi, Anda berbuat kebaikan, belum tentu orang merespon dengan kebaikan. Bisa jadi orang merespon, cari muka loh. Alah, cari popularitas dan sebagainya. Ada juga yang menyikapi begitu. Tetapi apapun yang terjadi, tetaplah berbuat kebaikan. Jika Anda sudah berpikir positif dan melakukan sesuatu yang positif, Anda belum menerima sesuatu positif, tetaplah berbuat positif. Karena ketika ini tidak disikapi oleh sesuatu yang positif, bisa berbalik. Orang akan ngapain juga. Nah, ketika ngapain juga, terus tiba-tiba Tuhan ngomong begini melalui malaikat. Nah, kan bener kan, baru diuji gitu aja ngambek gitu kan. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa membantu. Ada dari Bu Nestiti. Saya mungkin tipe orang yang mengikuti arus aja. Lagi enak ya dijalanin, lagi ribet ya dijalanin. Kalau disakiti atau dikecewain ya sudah, nggak usah dibalas. Bila sudah waktunya nanti juga dia dibalas. Masalah saya sering protes sama anak-anak dan adik-adik, gimana caranya kasih pengertian ke mereka, saya bersyukur dengan apa ya. Oh, baik. Enak banget ya Bu Nistiti ini hidupnya. Saya koreksi, saya share sedikit ya Bu Nistiti. Ibu tadi mengatakan hidup itu mengalir saja. Statement saya mengatakan begini, Bu. Hanya ikan-ikan yang mati yang mengalir mengikuti arus. Dan hanya ikan yang murah, dia berenang mengikuti arus. Tetapi ikan yang mahal, dia kadangkala menantang arus. Ikan yang mahal apa, Bu? Yang menantang arus. Ikan salmon, Bu. Nah, saya sampaikan begini. Saya pernah satu saat begini. Mas, kok Mas Nyoman ngalah aja sih, udah tahu dia kok di itu kok tetap ngalah. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada gunanya juga saya ngelawan kan. Nggak ada gunanya juga saya menanggapin cuitannya dia. Daripada saya nanggepin, energi saya terkuras kan. Jadi kalau ada komentar di Facebook atau apa ya saya ketawa aja. Atau kalau saya daripada saya kepikiran ya udah saya delete aja komennya. Saya nggak ladenin orangnya nginbox gitu, nggak saya ladenin juga itu. Mas kok nggak ya ngapain saya ngeladenin sesuatu yang nggak perlu diladenin. Eman-eman energi saya kan, gitu kan Bu. Tapi ada kalanya harus dilawan Bu Nestiti. Dalam konteks apa? Sesuatu hal yang berkaitan dengan hakikat kehidupan, sesuatu hal yang berkaitan dengan kejujuran, sesuatu hal yang berkaitan dengan kebenaran, kita harus bela. Makanya saya mengatakan begini, silent is golden. Ya memang benar, diam itu emas. Tapi saya melanjutkan, bicara tentang kebenaran yang hakikat itu berlian. Namun caranya harus santun juga. Dapat ya Bu Nestiti ya. Nah ini kan perjalanan kehidupan. Saya pun ngomong begini setelah melalui semua peristiwa masa lalu, nggak gampang juga, terutama setelah melalui usia 40 tahun, itu ya akan berbeda sesuatu yang sangat luar biasa itu. Itu kenapa mungkin ya dulu Allah menetapkan kenapa sih Nabi Muhammad di usia 40 tahun diangkatnya gitu loh. Ya itu ujiannya di situ, kedewasaan. Saat ini saya menyikapi sesuatu sebagai pasal-pasal kehidupan Bu Nestiti. Apa yang terjadi saat ini, lalu, kemudian itu pasal-pasal kehidupan. Kenapa sih kok batal proyeknya? Oh iya, ternyata harus ada ini. Kenapa sih ditunda? Oh karena ini. Kenapa sih kok nggak jadi hari Rabu? Oh ternyata saya diundang sama Narapatih gitu kan. Ya itu udah disiapin aja pasal-pasalnya. Tapi banyak orang yang nggak sensitif dengan kondisi saat itu. Jadi bagaimana memberikan pengertian kepada anak-anak dan sebagainya dengan cara ibu, dengan kelembutan ibu. Kalau dilihat wajahnya ibu sangat keibuan banget itu. Karena suatu saat pasti mereka akan belajar dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ingat Bu catatannya, sabar itu boleh ya, tetapi dengan sesuatu yang hakikat berkaitan dengan prinsip Anda harus bela.
harus sampaikan. Tapi caranya tetap harus santun. Karena banyak orang yang membela kebenaran dengan cara yang nggak santun. Nah, ini berbeda. Akhirnya energinya nggak positif. Gitu ya, Bu Nis. Baik, terima kasih udah mengganggu, udah senyum gitu kan, beta endorfinnya muncul, Bu. Gitu. Ada lagi silakan. Sepertinya belum ada lagi, Pak. Belum ada, baik. Kalau belum ada, saya terusin. Nah, tadi sampaikan bahwa yang pertama apa? Berpikir positif, kemudian dua adalah berkata-kata positif, yang ketiga adalah berperilaku positif, yang berempat adalah bergaul dengan orang positif, yang kelima berpenampilan positif. Maksudnya begini teman-teman. Dari 4 hal tadi, ketika Anda sudah lakukan, otomatis akan mempengaruhi body Anda atau tubuh Anda atau penampilan Anda. Penampilan seringkali dikonotasikan dengan orang keluar rumah. Coba aja Anda tes. Anda kalau di rumah, nggak mandi pagi hari, nggak mandi buru-buru. Tapi begitu mau keluar, wow, cepat-cepat mandinya. Hari Minggu, Anda mandi suka-suka, jam berapa aja suka. Tapi hari Senin sampai Jumat, wah dia mandi on time. Nah, maksudnya penampilan begini teman-teman. Ketika 4 hal ini Anda lakukan, penampilan Anda mengekspresikan diri Anda, terutama dalam konteks WFH ini, mengekspresikan Anda di WA group, di status WA, di media sosial, insya Allah positif. Dan Anda akan men-sharekan sesuatu yang hanya positif. Jika 4 itu Anda lakukan. Satu saja Anda lakukan, maka penampilan Anda nggak akan positif. Nah, saya menghimbau juga kepada semua teman-teman. Ayolah di media sosial bukan hanya bijak, tapi yuk kita sharekan sesuatu yang positif. Supaya energinya positif. Supaya the law of attraction-nya balik ke Anda juga positif. Paling tidak the law of attraction-nya apa? Anda diberikan like. Kalau nggak diberikan like ya, paling tidak Anda sudah memberikan sesuatu yang positif. Bahkan saya bercandaannya begini ke teman-teman kalau di peserta training. Kalau Anda punya Instagram, pastikan Anda share sesuatu yang hanya yang positif. Hindari men-share sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena di Instagram itu cuman ada icon love. Jadi kalau misal ya Anda lagi sakit di opname, ada infus di sana, di bobot sana, di sini ada perban, terus Anda upload di Instagram, Anda di love, itu Anda didoain kalau Anda nggak usah sembuh-sembuh. Gitu loh. Anda nggak sadar kan? Kalau di Facebook itu ikonnya bisa beda, ada like, ada sad, ada angry, ada wow, ada love, beda ada 5. Kalau di Instagram cuma 1. Nah, nggak banyak orang nggak menyadari seperti ini. Ya, nah saya ulang teman-teman, first impression adalah bagaimana Anda mengekspresikan bukan hanya penampilan Anda di luar, tapi penampilan Anda hakikatnya adalah penampilan Anda secara pribadi. Ya, hakikatnya adalah penampilan Anda secara pribadi, terutama di mana? Di rumah. Makanya saya sering bercanda sama istri saya. Kamu tuh kalau dandan bukan kamu butuh di luar, di rumah juga dandan. Karena ekspresi dari menjaga penampilan meskipun di rumah itu ekspresi dari 4 hal ini teman-teman. Mandi ya tetap mandi. Bukan karena WFH terus mandinya siang, nggak begitu. Ya, nah ini sebuah tips. Ada pertanyaan nih Pak. Silakan. Dari Ilham Khairi di Medan. Pak, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri? Saat ini saya sedang tidak enak hati dengan kondisi belajar saya. Oke, makasih. Mas Ilham ini nggak nanya, dia ngetes ini teman saya ini, sahabat saya ini. Mas Ilham ini orang Medan, ini guru saya ini. Mana di mukanya nih? Saya nggak lihat. Dia sih bukan nanya ini Mbak, dia ngetes saya. Sebenarnya dia udah tahu. Tapi bolehlah. Assalamualaikum Mas Ilham. Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri saat saya sedang tidak enak hati dengan kondisi belajar saya? Kalau tidak enak pasti kan ada yang enak, Mas. Betul kan?
Suka begitu. Anda fokusnya mau yang enak atau yang nggak enak gitu aja sih. Dari kalimatnya kan jelas, Pak, saya bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri saat saya sedang tidak enak hati. Ya iya, Anda nggak bisa berdamai lah dengan diri, wong Anda nggak enak hati. Anda berdamainya pada yang dengan kondisi yang enaknya yang mana. Kan begitu, Mas. Nah, caranya gimana? Saya pernah menyarankan begini. Teman-teman semuanya, saya pernah menyarankan sama sahabat-sahabat saya yang paling dekat ya. Kalau Anda ingin berdamai dengan diri Anda, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur caranya gimana? Bikin buku bersyukur. Anda pasti damai dengan diri Anda. Tapi kan nggak banyak orang mau bikin sesuatu yang ribet gitu. Tapi kalau Anda melakukannya, mempunyai sebuah buku ya, ini ide ya teman-teman. Anda punya buku, tulis bukunya di situ, depannya buku bersyukur. Ditulis di lembaran pertama, hari ini tanggal berapa gitu. Saya bersyukur dengan apa, Anda bersyukur dengan apa, bersyukur dengan apa. Terus begitu. Anda lakukan dalam setiap hari konsisten untuk ngisi itu. Anda pasti damai dengan diri Anda. Maka yang pernah disampaikan di media sosial mengatakan nikmat mana lagi yang kau dustakan itu pasti akan tercapai. Nah ini Pak Mas Ilham tuh pasti cuma bercanda aja dia lagi stuck nggak punya ide aja gitu kan. Sebenarnya ya dia juga tahu apa yang saya lakukan. Gitu ya Mas Ilham ya. Kemudian ada dari KP, bagaimana cara menjaga penampilan, tapi juga bukan berarti jadi orang lain. Misalnya menurut saya, diri saya adalah orang yang santai, sementara ceritanya perlu tampil rapi banget. Misalnya, waduh, gimana nih jawabnya nih? Baik, bagaimana menjaga penampilan? Saya pernah punya cerita begini. Ini sebagian orang mungkin pernah dengar cerita ini. Istri saya suatu saat itu mau ke undangan bareng saya, gitu ya. Terus dia panggil saya, ya sini ya. Apain Bun? Aku pakai gaun yang mana nih? Yang warna merah, silver atau hitam? Wah. Terus saya bilang gini, kan acaranya malam Bun di gedung, pakai yang hitam deh. Oke, dia bilang gitu. Terus dia buka lemarinya, dia duduk di tempat tidur, dia ngomong begini. Teriak tiba-tiba, ya gitu. Ada apa sih? Saya kenapa Bun? Aku nggak punya baju loh. Gitu. Dia lihat di depannya itu semuanya baju dari kiri ke kanan, dia cuma komentar, aku nggak punya baju loh. What? Saya bilang, lah itu semuanya apa gitu kan? Itu kan baju dari kiri ke kanan itu kamu bilang nggak ada. Nah itulah wanita itu kadang-kadang gitu tuh. Ya, 5 meter lemarinya dia ngomong nggak punya baju. Gitu ya. Silakan lu Bu kalau mau ketawa gitu ya. Bukan Anda sih. Itu cuma orang-orang yang berada di depan saya. Tahu nggak teman-teman? 2 jam kemudian, saya garis bawahi, 2 jam kemudian, dia keluar dari rumah, keluar dari kamar, pakai baju warna merah. Tadi tanya saya pakai baju warna apa, gaun mana. Saya bilang warna yang hitam, tapi keluarnya merah. Saya bilang, what? Terus ngapain nanya gua gitu ya? Ya sudahlah, terserah Anda. Gitu. Terus saya koreksi begini, Bun, kamu ngapain sih 2 jam gitu? Iya kan aku harus tampil all out gitu ya. Kamu masa nggak malu punya istri yang begini dan seterusnya. Saya bilang stop, udah. Wong kamu nggak dandan juga cantik kok. Nanti kata orang gimana? Loh kamu lebih memperhatikan kata orang atau kata suamimu yang sah ini? Kan begitu ya betul. Selama suamimu nggak protes, kamu kok dengerin kata-kata orang lain. Ini loh pola berpikir teman-teman. Seringkali orang itu dengerin orang lain yang tidak ada hubungan emosionalnya kepada orang lain dan dia percaya lagi. Sedangkan yang ada hubungan emosional yang wajib dia percaya, dia nggak percaya. Nah ini yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kan. Makanya bagaimana untuk berpenampilan apa adanya aja ya. Jadi dirinya sendiri aja.
Nanti akan ketemu kok, Bu. Yang penting natural aja, Bu. Contohnya begini, Bu. Saya tambahin ya, tadi dari KP ya pertanyaannya. Contohnya begini, waktu muda, blush on-nya atau make up-nya tipis, nambah usia, nambah tebel tuh. Bener kan? Harusnya gimana? Nambah usia, nambah tipis. Udahlah, nggak usah dipungkiri, tambah tua, tambah jelek aja pasti, udahlah gitu. Udah nggak usah itu. Istri saya kadang-kadang gitu. Ya, aku masih langsing enggak? Aku gimana? Aku cantik enggak gitu. Anda jawabnya gimana para suami? Anda berani ngomong kamu jelek itu berani? Nggak berani pasti. Saya berani. Bunda cantik 20 tahun yang lalu, kita bilang gitu. Maksudnya apa? Sekarang jelek? Enggak. Cantik 20 tahun yang lalu. Udah itu aja. Nah, ini persoalan kan bagaimana kita memaknai penampilan kita. Gampangnya gitu. Ya, jadi apa? Bertambahnya usia, Anda sadari atau tidak, Anda semakin cuek nanti. Tanya sama ibu-ibu yang sudah usianya di atas 50 nanti. Alah, sudahlah pakai jilbab nih, yang melihat juga siapa gitu. Dulu waktu Anda usia 25 tahun, Anda belanja ke depan, ketemu dengan apa namanya warung yang jual dagangan sayur, Anda pakai lipstik, Bu. Tapi sekarang usia 50, halah sudahlah udah tua ini, ngapain juga, pasti gitu, Bu. Ya. Jadi saya bilang begini, perhatikan penampilan di hadapan Sang Pencipta daripada di hadapan manusia. Itu lebih penting. Ya, seringkali ketemu dengan orang lain pakai baju yang luar biasa, tapi ketemu dengan Allah pakai kaos oblong. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Oke ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Oke, Ada lagi? Pak Nyoman, ini pertanyaan terakhir dari Mbak SDP ya. Manggilnya saya apa nih? Tentang berkata positif, seringkali kata-kata yang saya sampaikan tidak sampai maksudnya kepada penerima. Kata-kata kunci apa ya Pak yang bisa membedakan kalimat positif yang isinya positif dengan kalimat yang mengandung energi negatif? Baik. Tapi mengandung energi negatif. Saya ulangi. Ini Mbak SDP saya unmute ya Mbak. Seringkali kata-kata. Silakan Mbak, mungkin saya kurang paham. Silakan. Silakan Mbak. Maksudnya ingin menyampaikan kalimat positif. Tapi seringkali kalimat itu ternyata tanpa sadar mengandung jadi negatif gitu, diterimanya. Nah, jadi kata-kata apa sih yang ciri kalimat positif dengan kata-kata apa yang harus dihindari sehingga menjadi negatif gitu Pak? Oke. Ada yang tanya lagi nanti ya, Betty. Baik, Bu Betty. Gini Bu, menyampaikan sesuatu seperti yang saya sampaikan, Bu Sita, bahwa kita menyampaikan sesuatu, niat kita baik belum tentu diterima dengan baik. Nah, kalimat positif itu menyampaikan kepada orang lain, catatannya niatnya harus tulus. Kalimatnya positif, niatnya tulus. Kalimat positif itu seperti yang saya sampaikan gini Bu, akan berbeda dengan saya mengatakan bahwa Anda rajin ya, dengan saya mengatakan jangan males lah kalau hidup. Itu beda loh. Maksudnya sama-sama menginginkan orang itu untuk membuat sesuatu yang positif. Contoh di konteksnya di pekerjaan itu ya. Mbok kamu kalau kerja itu yang jangan malas-malasan gitu loh. Maksudnya kan untuk rajin kan. Tapi ketika menyampaikan jangan malas-malasan, ekspresi kita, nada bicara kita itu menjurus ke negatif. Tetapi ketika kita ngomong, yuk kita bekerjanya yang lebih rajin, ekspresi kita, paling tidak ekspresi, dan nada kita lebih positif. Terus yang kedua, sampaikan sesuatu itu dengan sincere, tulus gitu loh, niatannya. Contoh misalnya, saya ketemu sama temen yang udah lama nggak ketemu gitu ya. Tiba-tiba saya lihat kok gendutan, perutnya buncit gitu ya. Terus saya bilang gini, Mas gimana kabarnya, seger banget. Terus dia ngomong gini, seger apanya Mas, wong aku kena diabetes gitu. Loh, saya ngomong seger ditanggapinya negatif, bisa begitu Bu.
Bisa begitu juga. Tapi saya mengatakan begini, Mbak, Mas, itu kan doa supaya Anda tetap sehat walafiat. Meskipun Anda saat ini dalam kondisi yang sakit, inilah doa seorang sahabat. Selesaikan, ayo kita ngopi. Udah selesai gitu aja. Sesuatu yang itu catatannya gitu. Sampaikan dengan sesuatu dengan niatan yang baik. Nah, kalau para ibu-ibu ini agak riskan nih kalau ngomongin sesuatu positif yang berkaitan dengan fisik ini. Cantik kan jeng ya gitu ya, urusannya apaan timbanganku naik gitu. Ribut nih urusannya. Nggak jadi positif nih. Jadinya lagi negatif. Ya, tapi memang gini Mbak Sita, kita perlu belajar untuk membuat kalimat yang positif. Kalimat positif itu semuanya positif. Karena kita seringkali waktu dulu belajar kalimat positif tapi menggunakan kalimat yang negatif. Contoh begini, waktu SD lawannya rajin apa? Malas. Lawannya hemat apa? Boros. Lawannya ini apa? Ini. Jadi kita termemori sesuatu yang negatif. Sehingga kalimat ekspresi positifnya menjadi tidak malas, tidak boros, tidak marah, tidak ada. Tapi bukan sesuatu yang kalimatnya atau katanya yang benar-benar positif. Makanya catatan kalimat positif adalah sampaikan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang harus Anda hindarkan. Itu kalimat positif begitu catatannya. Ketika Anda mengatakan anak Anda untuk rajin, ya katakan rajin. Seringkali kita ngomong begini, jangan malas ya. Ya, ketika jangan malas itu adalah berkonotasi orang melakukan sesuatu yang harusnya dilarang jadi dilakukan. Catatannya begitu, Mbak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dua hal itu. Ini tadi ada yang komentar. Enggak juga lah Pak Nyoman berusaha konsisten tetap penampilan baik di hadapan Allah juga orang yang banyak, karena kalau saya penampilan baik bikin kita pakai. Oh benar, saya sepakat banget ini dengan Bu Betty atau Mbak Betty, tapi kok kayak saya kalimatnya kok familiar, kayaknya udah kenal sama beliau ini. Maksud saya begini, Mbak Betty ya, saya izin panggil Mbak Betty ya. Ini saya, bukan Anda. Seringkali saya merasa kok nggak pas. Saya ini sekarang ini pakai batik, ya. Terus kenapa saya sholat kok hanya asal-asalan gitu loh, Mbak. Jadi seolah-olah saya merasa kok saya kebalik ya gitu loh. Harusnya kan saya menomorsatukan semuanya itu Allah, baru manusia. Tapi kok saya menomorsatukan penampilan saya di hadapan manusia untuk apa? Dipuji, sifat alamiah manusia. Tapi saya tidak demikian kepada Allah. Maka saya putar cara berpikir saya. Kalau saya berpenampilan sesuatu yang lebih positif di hadapan Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat saya di hadapan manusia. Nah, cara berpikirnya begitu. Jadi makanya dibiasakan Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang Muslim, subuh itu mandi dulu baru sholat. Bukan Anda wudhu, sholat, baru mandi, kebolak-balik. Nanti malaikatnya ngomong, ini gila nih orang nih gitu ya, laporan sama Allah. Ini orang mandi untuk pergi, tapi waktu sholat dia nggak mandi loh, gitu loh. Nah ini kita menyikapi sesuatu yang lebih positif ya teman-teman ya. Jadi jangan supaya nggak kebolak-balik, gitu ya. Ini masih ada yang chat. Bagaimana Pak cara menyikapi orang yang suka nyinyir dan nyindir sementara kita tidak bisa menghindari orang situ? Saya punya teman juga nih, dari siapa tadi? Dari Ella Nurlaila. Dari Mbak Ella gitu ya, sama Mbak Ella ya. Nyinyir gitu ya. Saya punya teman itu suka nyinyir. Sekali lagi prinsip saya nggak mau menanggapi sesuatu yang negatif. Ya saya dengerin aja, tapi saya nggak masukin hati. Saya nggak tanggepin juga. Lama-lama diem juga. Gitu. Ngapain juga nanggepin sesuatu yang nggak bermakna. Gampang aja kan. Ya makanya kadang-kala teman-teman, Mbak Ella, orang itu nggak bisa nahan mulutnya, ingin ikut komentar juga. Makanya kuasai di sininya. Kuasai di pikiran Anda. Jadilah tuan terhadap diri Anda. Jadilah tuan terhadap pikiran Anda. Tapi seringkali orang itu pikirannya jadi tuan. Bukan kita jadi tuan terhadap pikiran, tapi pikiran jadi tuan terhadap diri kita. Banyak dikendalikan dengan pikiran kita. Makanya banyak belajar untuk selalu berprasangka baik. Bukankah di firman Allah, berprasangkalah engkau kepada Tuhanmu sesuatu yang positif.
Saya selalu, bukan saya soal agama teman-teman, saya segala sesuatu daripada kita orang itu berdebat, kembalikan kepada hakikatnya. Begitu dikembalikan hakikatnya masih berdebat, dia bukan manusia. Itu aja sih catatan saya. Jadi ketika itu dibalikan sama hakikat dari agama apapun, dibalikan kepada kitabnya, dia masih berdebat tentang itu, dia bukan manusia kalau menurut saya. Supaya kita damai aja gitu. Nah, kalau berkesan dengan nyinyir, kalau saya, sikap saya nggak akan pernah mau menanggapi sesuatu yang nggak ada makna bagi diri saya gitu. Contoh ya teman-teman ya, ini contoh. Paling gampang aja. Kita ini pakai Zoom. Betul ya? Tuh. Berapa orang yang nyinyir terhadap penggunaan Zoom ini? Ketika sudah ada di Metro TV. Betul kan? Banyak yang nyinyir itu. Saya sih nggak usah dengerin. Kalau saya dengerin, saya tidak akan berada di depan Anda. Kita nggak sharing bareng-bareng nih. Kita nggak akan berbagi. Karena prinsip saya satu. Berita tentang Zoom itu tidak didukung dengan data yang valid. Hanya berdasarkan asumsi. Betul kan? Data mana yang mau di-hijack? Kalau misalnya departemen-departemen dari sebuah departemen di negara tentang yang berkaitan dengan keamanan, logik itu keamanan negara. Memang harus super protektif. Tapi kita mau didatanya apa gitu ya? Mau dicuri, curi-curi aja. Saya banyak itu campur sarinya almarhum untuk curi-curi aja gitu loh. Gitu kan. Mau apa, mau ngambil di duit saya gitu. Duitnya juga nggak banyak, ambil aja, anggap aja sedekah gitu. Tapi ingat teman-teman, ketika kita menerima sesuatu tidak berdasarkan data dan hal yang valid, merugikan siapa? Merugikan diri kita sendiri. Kita nggak akan bersilaturahmi dengan Zoom karena kita mendengar sesuatu yang negatif, penuh dengan kekhawatiran. Jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan nih. Akhirnya kita nggak share, kita nggak berbagi, kita nggak kenalan, nggak ada silaturahmi, nggak ada rezeki, nggak ketemu lagi di sini. Betul kan teman-teman? Nah itu contohnya begitu, nggak ada untungnya gitu. Gitu Mbak Ella jawaban saya. Oke, makasih Ya. Pak Nyoman. Oke. Sepertinya udah nggak ada yang nanya lagi. Boleh disampaikan resumnya Pak atau kesimpulannya? Oh, ada satu lagi nih Pak, sebentar. Terakhir dari Pak Alexander Gabriel. Oke. Bagaimana menyikapi dan menghadapi dan menyikapi orang yang sangat positif over PD, Pak? Oh, ada lagi. Bentar. Banyak rupanya, sebentar ya, sabar. Okay. Ini insya Allah di tempat Anda juga hujan teman-teman. Hujan ini adalah berkah. Insya Allah apa yang kita lakukan di sini dapat keberkahan gitu ya. Ada rezekinya. Saya ulang dari mana sebentar. Bagaimana menghadapi dan menyikapi orang sangat positif over PD, Pak. Bahkan cenderung menafikan fakta yang terjadi. Suksema mewali. Bagaimana menghadapi menyikapin. Oke. Kalau saya ya, Pak, saya tidak mau berdebat seseorang dengan itu yang tidak menguntungkan. Orang over PD kan selalu merasa benar. Gitu ya. Orang over PD merasa benar itu belum tentu benar gitu. Nanti tiba pada satu kondisi teman-teman, saya dulu pernah di usia muda, ya pasti ya, usia saya pernah di usia 30-an gitu, saya nggak mau ditentang. Apalagi masih pertama kali belajar ilmu gitu ya, mengenai hipnoterapi, EFT, NLP, belajar mengenai trauma healing macam-macam gitu. Semuanya pengen ngadu gitu loh. Pokoknya yang ada di hadapan saya pokoknya ayo adu kesaktian. Tapi kesini juga ngapain juga, nggak ada untungnya juga. Saya mengatakan kalau over PD dia akan menafikan dengan semua data-data. Ya nggak apa-apa sih. Santai aja bro, saya bilang begitu, santai aja bro. Nggak ada masalah. Saya juga tidak memaksa orang untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Seringkali peserta mengatakan benar juga nih Mas Nyoman. Ya iyalah, yang saya sampaikan harus benar. Nama itunya harus bismillah dulu. Kalau saya menyampaikan yang nggak benar, berbahaya dong. Bukankah saat ini saya juga sedang bersiar dengan cara saya gitu. Jadi menyikapinya apa? Ya santai aja bro, careless aja. Santai aja. Yang penting kita tetap dengan sebuah konsisten bahwa kita punya sebuah prinsip. Itu jawaban saya secara singkat. Ya. Oke, saya lanjutin lagi. Masih ada. Untuk Mas Hanafi Bilah. Oke. Mana sudah? Oke, saya meyakini tingkah laku pola pikir positif itu menular. Bergaul dengan teman siapapun tidak masalah. Hanya saya lebih memilah selektif dan memilih sahabat. Mindset seperti itu. Setuju, Pak? Nah, ya, Mas Hanafi saya setuju.
Setuju banget. Jadi yang saya sampaikan, kita tidak memutus silaturahmi, tapi kita punya skala prioritas di mana kita akan banyak bergaulnya. Tidak memutuskan silaturahmi, karena memutuskan silaturahmi nggak boleh juga gitu ya. Tapi memilah nih, artinya begini, nanti suatu saat ya teman-teman, kalau kita punya rezeki, kita ketemu lagi untuk dalam konteks ini mau sharing lagi, ada yang disebut dengan bagaimana kita men-set up sebuah visi, men-set up sebuah impian. Gitu. Nah, misalnya begini, dengan cepat aja, masa wira swasta, apa katakan wira swasta kafe gitu ya, maka bergaulnya dengan siapa ya? Orang-orang yang sudah sukses dengan kafe itu, yang sudah proven dia punya kafe, bergaulnya dengan mereka. Dalam konteks apa? Kita tahu tips-tipsnya. Maka itu akan membuat modal kita. Bahkan disebutkan dengan ini, mungkin di sini ada teman-teman yang dari MLM, ada buku wajib yaitu yang harus dibaca, buku dari siapa namanya? Buku Kyoto ya, siapa namanya? Saya lupa ya. Itu mengatakan begini, cek 5 orang yang bergaul di area Anda saat ini menentukan 5 tahun Anda ke depan. Ya, saya ulang sekali lagi. Cek 5 orang yang bergaul saat ini dengan Anda secara intens, existing saat ini, akan menentukan kehidupan Anda 5 tahun ke depan. Pada saat saya membaca buku itu, saya nggak percaya juga. Saya orangnya yang tipenya nggak percayaan orang, bukan berarti saya nggak mau percaya dengan orang. Dalam konteksnya begini, saya harus mengcompare dengan sumber-sumber yang lain, atau saya mempraktekkan. Kemudian saya bilang gini, oh ya, saya bergaulnya dengan siapa sih? Saya membuat sebuah riset gampang aja, Pak. Teman saya si A kerja di ini, saya tanya gajimu berapa rata-rata? Segini Mas. Oke. Si B, saya tanya, sampai 5 orang itu. 5 orang udah, terus saya total, saya bagi 5. 10% plus minus, emis saya, itu adalah penghasilan saya, teman-teman. Gitu, Pak. Itu penghasilan saya. Loh, kok bisa sama ya? Saya baca lagi buku ini. Oh iya, 5 tahun itu akan menentukan. Maka saya ubah pergaulan saya, teman-teman. Ya, ini waktu saya masih karyawan gitu ya, saya ubah. Nah, ketika saya sudah alhamdulillah diberi kepercayaan untuk wira swasta, bergaulnya dengan teman-teman yang kalangan ya, berbeda. Saya punya teman yang ustadz, teman pastor, ya, teman yang pendeta, bergaul dengan mereka. Wacana saya di dalam pemikiran saya semakin berkembang gitu, teman-teman. Tidak pakai kacamata kuda. Berubah sini. Begitu saya mau mengembangkan sebuah bisnis di pelatihan misalnya, saya bergaul dengan teman-teman yang sudah punya pelatihan. Saya tanya kepada Pak Hindranata, pada saat itu ada Andri Wongso, saya tanya gimana sih setup-nya, gimana sih belajarnya, supaya ketularan di sana, Pak. Tapi saya tidak memutuskan dengan hubungan saya dengan yang 5 orang, tapi intensitasnya saya kurangin. Gitu ya, Pak. Saya setuju banget. Saya lanjut ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat Anda semakin adem. Dari Mbak Teresia, gimana membuat orang tua yang sudah umur 70 tahun supaya bisa pikiran positif? Waduh, luar biasa. Alhamdulillah Mbak Teresia. Boleh saya izin panggil Bu Teresia atau Mbak Teresia. Alhamdulillah Anda masih punya orang tua 70 tahun. Alhamdulillah mungkin sebagian dari kita sudah tidak memiliki orang tua. Ya kan? Nah, bagaimana membuat dia berpikiran positif? Kita dulu harus positif. Ya, banyak cerita sesuatu yang positif. Berita baiknya begini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Orang tua saya meninggal di usia 63 sama 66 tahun. Saat ini saya bersama dengan mertua saya, orang tua saya juga yang usianya 80 tahun. Kasusnya sama. Isinya cuma negatif aja. Negatifnya apa? Sakit ini, yang asam urat lah, kolesterol lah, yang diabetes lah, yang usia bentar lagi mau dipanggil, dipundut sama Tuhan dan sebagainya. Ya saya terima aja, iya begitu aja. Nah, berbicara sama orang tua ada konteks-konteksnya yang harus kita nggak bisa tembus ya, Bu Teresia ya. Yang pertama, kalau orang tua itu berbicara sesuatu itu prinsipnya cuma ingin didengar, Bu, ternyata. Dengerin aja udah, iyain aja. Kemudian kita bermain analogi. Tapi kan mama masih sehat.
Iya, aku lakukan segini. Iya, tapi kan sehat, bisa jalan-jalan. Selalu saya mengatakan tapi. Alhamdulillah lama-lama ngomong, iya ya, Mami masih sehat, masih ini. Iya, ntar lagi puasa, ntar lagi lebaran, kita masih bisa bareng-bareng. Ntar lagi COVID selesai, kita jalan-jalan lagi, kita makan-makan lagi. Iya kan? Ya, seperti itu kondisinya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, yang prinsipnya hati-hati bicara sama orang tua, jangan sampai ada sebuah ucapan kita durhaka. Kemarin saya ngobrol sama sahabat saya, konteksnya durhaka itu adalah ketika orang tua merasa tersinggung, itu durhaka. Hati-hati itu. Ada saya lanjut ya, masih ada waktu ya. Boleh, Pak. Dari Bu Riana, nah ini sahabat saya nih. Tantangan di luar rumah membuat saya yang harus WFO sepertinya tidak sesuai dengan anjuran pemerintah menyikapi kondisi yang notabene tidak bisa dihindari dan was-was bagaimana membangun untuk punya energi positif selalu. Bu Riana, terima kasih Anda tetap bekerja di bidang Anda untuk kami semua yang berada di rumah. Anda ngurusin tabungan saya gitu ya, tetap aman. Terima kasih Bu Riana. Justru saya terima kasih kepada Anda. Nah, bagaimana membangun energi positifnya? Sebenarnya energi positifnya itu bukan berkaitan dengan WFO atau kita dalam kondisi COVID seperti ini. Gini teman-teman, bagi Anda yang bekerja atau berkarya, saya lebih suka mana yang berkarya. Anda wira swasta atau Anda karyawan, pernahkah Anda meniatkan semua yang Anda lakukan itu adalah bagian dari ibadah? Atau mata-mata itu adalah aktivitas? Saya kok curiga beberapa teman-teman saya bekerja itu adalah sebuah aktivitas. Jadi kalau nggak kerja nggak dapat duit, nggak bisa menghidupin. Tapi saya tantang kepada Anda, mulai saat ini dan seterusnya, ubah cara berpikir Anda, bekerja atau berkarya itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa bagian dari ibadah? Karena Anda bekerja di sana, ada silaturahmi. Anda berkomunikasi dengan orang lain. Dan konteksnya bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan orang lain, konsekuensinya kemungkinan ya terjadi konflik. Nah, ketika Anda bekerja atau berkarya itu, hasilnya pasti untuk siapa? Untuk keluarga Anda. Nah, persoalannya waktu Anda berangkat ini nawaitunya apa gitu loh. Ketika Anda nawaitunya ibadah, bahkan secara ekstrim mengatakan ini jihad gitu ya. Bekerja kan boleh-boleh saja saya mengatakan itu jihad, apalagi dalam kondisi saat ini. Tapi juga jangan nantang-nantangin gitu kan. Ketika Anda mengatakan bahwa ini saya dalam kondisi saat ini tantangannya sangat luar biasa dan Anda dengan bismillah ya meninggalkan rumah dengan nama itu yang berat, insya Allah itu energi yang positif. Nah, sharingnya begini Bu Riana, teman-teman sekalian. Sebelum Anda meninggalkan rumah Anda, doa, kan ada doanya meninggalkan rumah tuh. Saya tambahin doanya. Doanya begini, ya Allah ya Tuhan, atau gitu ya, sesuai dengan keimanan Anda. Saya niat mau kerja nih, gitu, mau berangkat ke kantor. Saya titip ya, titip keluarga saya dan titip harta saya, titip kesehatan saya. Saya mau berangkat nih. Dah gitu aja. Ya, saya lebih suka doa itu dengan kayak ngobrol gitu ya. Nah, kalau Anda masih ragu dengan kondisi Anda ketika Anda meninggalkan rumah, berarti Anda nggak percaya dengan kebesaran Allah dan kebesaran Tuhan. Nah, begitu pulang sampai di rumah, sebelum masuk, Anda ucapkan terima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih udah jaga nih keluarga dan harta saya. Saya udah kembali dari pekerjaan. Terima kasih, saya udah dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Anda imajinasikan, apa yang Anda proyeksikan, itu yang akan Anda tarik, Bu. Itu kenapa saya katakan berpikir positif itu mempersiapkan diri sebelum bertindak. Jadi buat pondasi dulu sebelum Anda berangkat ke beraktivitas, bismillahnya dulu. Saya tujuannya mau ngapain sih? Saya mau ke kantor. Ya udah ke kantor ngapain? Karena semata-mata bukan karena kewajiban Anda dari kantor, semata-mata untuk melayanin nasabah misalnya begitu. Itu kan ibadah. Nah, kekuatan itulah jadikan motivasi untuk tetap bergerak. Jawaban saya begitu, Bu. Karena setiap orang termotivasi karena landasannya satu, tujuannya kuat apa enggak. Karena ada orang termotivasi karena satu, dia mengejar sebuah kesenangan atau menghindar dari sebuah hukuman. Ya, ada orang bekerja mengejar kesenangan itu apa? Karena mau gajian. Menghindar hukuman apa? Dia tetap bekerja supaya nggak dihukum sama bosnya. Cuman itu orang termotivasi.
Orang sholat cuman pendekatannya cuma dua. Satu, mengejar surga atau menghindar neraka. Betul nggak? Betul, Pak. Orang berpuasa cuman ada dua. Supaya mengejar semua berkah atau jangan sampai saya kelihatan nggak puasa, udah tua, malu. Kan itu aja. Nah, Anda mau pilih yang di mana? Nah, kalau mau keberkahan sesuatu yang positif tentu saja. Gitu Bu Riana, insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih Bu Riana, salam sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Sepertinya sudah tidak ada lagi nih Pak pertanyaannya. Boleh memberikan kesimpulan Pak? Baik, teman-teman, begini, yang berkaitan dengan musibah saat ini atau kita lebih bergeser dengan kalimat bahwa ini ujian dari Sang Pencipta. Setiap ujian, namanya juga ujian, pasti ada lulusnya. Pasti itu. Ya, entah lulusnya dibantu atau tidak, pasti yang penting ya kita optimis untuk lulus. Yang kedua, menyikapi sebuah ujian, apapun itu, terlepas dengan COVID, Anda mengalami sebuah ujian apapun, ujian berkaitan dengan materi, dengan kemewahan, dengan jabatan, ketika suatu waktu itu diambil, karena ingat semuanya itu adalah titipan dan amanah, yang pertama harus Anda lakukan adalah bersyukurlah. Mungkin saya pernah kehilangan, Anda pernah ditipu mungkin dengan ratusan juta atau bahkan 1 miliar mungkin. Apa yang saya lakukan? Saya bersyukur. Itu yang pertama kali. Bersyukur saya ditipu. Kenapa? Saya mengingatkan diri saya bahwa itu bukan milik saya. Karena kalau itu saya milikin, ujiannya sangat berat. Saya bukan bersifat untuk lebih suci, enggak. Saya bukan orang suci, teman-teman. Tapi izinkan saya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Karena setiap orang yang jelek, orang yang buruk, pasti punya hak masa depan. Dan orang baik sekalipun pasti punya masa lalu. Ya, kuncinya satu, bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Nah, bersyukur itu apa? Banyak-banyak berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan apa? Mulai hal yang simpel, banyak senyum, banyak menyiarkan sesuatu yang positif. Ya, kalau lebih-lebih kalau bisa bersedekah, terutama ini bulan Ramadan. Dan insya Allah tidak berhenti hanya di bulan Ramadan. Saya punya sahabat di sini juga jadi peserta, namanya Mbak Katarina. Ini luar biasa, menginspirasi banget. Beliau ini adalah penganut agama Katolik. Putra-putranya semuanya Islam. Ini luar biasa nih. Ya, kalau mengenai sholat, yang ngingetin malah Mbak Katarina dengan cerewetnya. Pokoknya harus sholat. Jangankan sholat 5 waktu, nggak sholat tarawih. Oh, bisa perang dunia kedua tuh di rumah. Padahal beliau Katolik. Sahur yang ribet bangunin Mbak Katarina. Nanti habis siang sedikit dia belanja, dia buat nasi untuk sedekah untuk para kaum duafa, padahal dia tidak berpuasa. Ya, saya nggak mau ngomongin beliau, tapi saya justru belajar dari inspirasi yang sangat luar biasa. Banyak berbaginya sangat luar biasa. Dan selalu yang saya lihat adalah banyak bersyukur gitu loh teman-teman. Ketika ada terjadi kondisi seperti ini, ternyata Mbak Katarina lebih dekat sama anak-anaknya, lebih bisa memantau sholatnya, even dia bukan Muslim. Dia ikut berpuasa, even dia bukan orang Muslim. Dan saya melihat Bhinneka Tunggal Ikanya sangat luar biasa. Saya merasa begini, saya bersyukur banget dong. Nggak harus teriak-teriak gitu ya untuk bangunkan anak saya. Nggak harus teriak-teriak. Nah, itu banyak bersyukur, banyak berbagi. Saya terinspirasi Mbak Katarina sangat banyak berbagi. Ya, banyak bersyukur. Yang kedua apa? Kita punya keyakinan bahwa rezeki itu dijaminan Allah. Nggak usah khawatir dengan masa depan kita. Tetapi kita tetap perlu ikhtiar. Itu kenapa ada webinar, ada digital kayak seminar-seminar seperti ini adalah bagian dari ikhtiar. Saya yakini dari sekian ini pasti terjalin sebuah silaturahmi dan pasti akan ada sesuatu yang sangat luar biasa ke depan sana. Itu selalu saya yakini. Karena setiap pertemuan harus menghasilkan sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah tetap jaga sesuatu yang positif. Bagaimana menyikapi tetap berpikiran positif, ya, kata-katanya juga harus positif, perilakunya harus positif. 3 hal ini dulu. Ya, 3 hal ini dulu yang penting. Berpikir positif, berkata-kata positif, dan berperilaku positif. Nah, kenapa saya
gunakan 3 ini berkaitan dengan yang disebut dengan habit change. Suatu saat nanti rantai kebiasaan. Bahwa rantai kebiasaan itu begini teman-teman. Kebiasaan itu tercipta dari mana? Dari perilaku yang diulang-ulang. Jadi perilaku apapun Anda yang ulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan, positif atau negatif. Perilaku yang Anda lakukan itu awalnya dari mana? Dari kata-kata. Kata-kata secara verbal, eksternal maupun internal. Kata-kata Anda itu diawali dari mana? Dari pola pikir Anda. Rentetannya begitu. Nah, saya lanjut sekarang dari sini. Kebiasaan itu kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Kebiasaan yang dilakukan oleh bersama-sama orang itu akan menjadi yang disebut dengan budaya. Jadi kebiasaan orang Indonesia yang tadi dikatakan nyinyir, ya itu jadi budaya nyinyir gitu loh. Berita baiknya kebudayaan Indonesia itu selalu tolong menolong. Ya saat ini dalam kondisi susah banyak orang yang nolong, itu budaya. Nah budaya sama karakter itu akan menghasilkan yang disebut dengan nasib. Nah jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengubah nasib Anda, ubah kebiasaan Anda, ubah pola berpikir Anda. Kalau pola berpikir Anda ubah, maka nasib Anda berubah. Bukankah Allah berfirman, Allah akan mengubah nasib sebuah kaum ketika kaum itu sendiri yang mengubahnya. Ya, jaga 3 hal ini. Tetap berpikir positif, berkata-kata positif, dan berperilaku positif. 3 hal ini Anda jaga, maka pergaulan Anda akan positif dan penampilan Anda pasti ngikutin. Penampilan positif itu bukan berarti harus pakai jilbabnya harus begini, harus pakai kalung emas, enggak begitu teman-teman. Saya menggarisbawahi penampilan yang paling utama adalah di hadapan Tuhan. Ya, kita ke pesta harum, parfum, pakai perhiasan, ke gereja, udahlah ke gereja ini pakai toblok. Nggak begitu, kayaknya nggak berbanding lurus gitu loh, teman-teman. Ya, tambahan bagi teman-teman semua untuk semuanya, kalau Anda ingin berbagi, kalau Anda ingin berkaitan dengan urusannya sama Tuhan, hindari hitung-hitungan. Nanti kalau dihitung-hitungan sama Tuhan, kita yang kelar nih hidup kita. Ya, jadi kalau mau berbagi, berbagilah semampu kita, dengan daya upaya. Kalau kita mau berpenampilan itu berpenampilan lebih di hadapan Tuhan, bukan lebih di hadapan manusia. Karena lebih di hadapan manusia cuma satu tujuannya, yaitu pujian. Suka nggak suka, Anda setuju nggak setuju, itulah yang terjadi. Gitu ya, bukan karena untuk Anda merasa cantik, enggak, pasti tujuan utamanya ingin dipuji. Begitu dipuji, pasti penampilan Anda pasti naik lagi dan itu nambah nyusahin. Gitu kan? Begitu dipuji tambah nyusahin, apalagi wanita. Begitu dipuji pasti beli lagi. Gitu aja catatannya. Jadi catatan saya adalah lebih bijaklah berpenampilan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kualitas ini kita bikin teman-teman, kita nggak terasa kita udah hampir 2 bulan di rumah dengan sesuatu yang positif. Kita nggak terasa puasa kita udah 13 hari. Gitu ya. Kemudian kita nggak kerasa ntar lagi pandemik ini selesai dan sebagainya. Dan teman-teman saya mengajak kepada Anda semuanya dari 50 orang ini, yuk kita positif bahwa pandemi ini segera berakhir. Kapan itu? Bulan Juni 2020. Persoalan itu terjadi atau tidak, yang penting kita sudah sampaikan, kita yakini Juni tahun 2020 pandemik ini selesai. Tanggal berapa? Tanggal 4 Juni. Kenapa 4 Juni itu ulang tahun saya? Dah, titik itu aja. Amin, Pak. Amin. Gitu ya, kita harus aminin sesuatu yang positif supaya kita tetap bisa berkarya dan semakin berkarya. Gitu teman-teman, mohon maaf lahir batin bagi Anda yang menunaikan ibadah puasa, insya Allah ibadah puasa Anda semakin berkualitas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang tidak menjalankan ibadah puasa, terima kasih Anda sudah berbagi kenikmatan bersama kami dengan menahan semua hawa nafsu Anda untuk bertoleransi dengan kita semua. Tetaplah kita menjadi berbeda, tapi berbeda dengan keragaman yang sangat luar biasa. Bukan berbeda itu sangat luar biasa, menjadi harmoni yang sangat luar biasa. Tetap jaga kerukunan, tetap sehat, dan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.